Selamat malam. Sehat? Bagus. Yang lagi nonton juga semoga keadaannya sehat-sehat saja. Kalau ada yang lagi kurang sehat, semoga dengan nonton acara ini semangatnya bisa bertambah, jadi tambah sehat juga ya. Yang lagi sakit, semoga lekas sembuh. Untuk yang teman-teman kita lagi di Riau ya, ada musibah kebakaran, hutan dan segala macam. Semoga cepat diselesaikan dengan baik supaya asap tidak mengganggu kesehatan saudara-saudara kita di seluruh Indonesia juga ya. Dan di negara-negara tetangga. Oke, tapi kita lupain itu dulu semua. Sejenak, sebentar aja 1 jam kita ngobrol yang seru-seru di sini ya. Sama bintang tamu yang sudah datang di malam hari ini. Seru-seru semua. Udah siap untuk senang-senang? Siap, oke. Saya tuh senangnya bawain acara ini karena setiap malam itu tamunya yang pastinya ganti-ganti. Jadi setiap segmen saya seperti gonta-ganti pasangan gitu. Padahal cuma pasangan ngobrol aja. Nah tapi tamu saya yang pertama ini dia juga sering gonta-ganti pasangan. Bukan pasangan hidup tapi pasangan dalam berkarya. Langsung aja Maya Estianty. Loh, salah Mbak. Sini Mbak. Mbak Maya udah lama gak ketemu, kamu pakai enggrang atau apa sih kakinya? Kamu pendek sekali, berdiri dong. Aku udah berdiri, aku udah jinjit. Lihat dong, hak sepatu aku udah segini. Mendingan duduk aja deh. Maya, Mbak Maya silakan duduk. Mana sini? Di situ Mbak Maya. Mbak Maya. Iya Dek Sarah. Kenapa sih kamu suka gonta-ganti pasangan Mbak Maya? Karena satu pasangan tuh membosankan. Betul-betul, dalam berkarya juga membosankan. Sepertinya. Seperti gitu ya. Sekarang kita mau ngomongin pasangan-pasangannya Mbak Maya nih dari awal ya. Kalau gonta-ganti pasangan itu, yang pertama ada Pinkan Mambo. Ya. Kedua Mbak Mulan Jamila. Ketiga Meica. Nah itu tuh setiap gonta-ganti pasangan itu selalu ribet, harus mulai dari awal untuk ngebrief mereka, ngajarin mereka, ngebentuk mereka supaya bisa. Pasti. Nah sekarang kita coba ngomongin yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah Pinkan Mambo. Dan supaya ini lebih enak nih ngobrolnya, aku akan dandan seperti Mbak Pinkan ya. Sebentar ya, supaya kamu bisa lebih menjiwai dan bisa aku tolong dibantu, ada yang bisa bantu aku Mbak? Ada yang bisa bantai? Ya. Sebentar ya. Ya. Oke, aku harus duduk ya? Oh my God, susah ya jadi Pinkan Mambo. Hah, miring? Aduh, udah deh seada-adanya aja deh. Oke. Aku seperti gadis desa. Oke Mbak, terima kasih. Cukup. What's this? Oh my God. Oh, ini rok kita pinjem dari Pinkan Mambo. Oke, silakan bercerita waktu awal ngajak Pinkan Mambo gabung. Apa kesulitannya? Kesulitannya dia waktu itu kita teknologi recording belum secanggih sekarang ya. Kalau sekarang kan suara fals bisa dibenerin. Kalau dulu kan suara fals mesti bener-bener ngulang ya kan. Jadi dulu rekamannya tuh lama. Astaga ini ukuran Pinkan nggak muat di aku. Padahal engkau udah kecil ya. Masya Allah, oke gini aja deh. Silakan. Terus ya gitu. Jadi kalau teknologi sekarang kan suara fals bisa dibenerin. Kalau dulu? Kalau nyanyi harus bener supaya nggak fals tuh ngulangnya bisa sebulan. Oke. Jadi maksudnya? Maksudnya Mbak Pinkan fals? Falasnya banyak? Banyak. Oh jadi harus ngelatih terus sampai akhirnya jadi 3 tahun lah. 3 tahun, oke. Kesulitan lainnya? Kesulitannya adalah ya mendidik disiplin waktu kerja ya. Disiplin waktu kerja ya. Karena kamu kan galak kan? Pasti galak. Galak banget ya? Galak tapi untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Itu waktu awal-awal Pinkan Mambo kerja bareng gitu, dia suka ada rasa gitu nggak? Kamu merasakan nggak dia rasa ketakutan gitu? Waktu dia udah resign dari Ratu ya, dia sempat ngerasa bahwa aku galak banget. Tapi setelah itu, dia baru bilang. Setelah dia solo album dia bertelepon saya terus bilang gini, ternyata kegalakan kamu dulu itu adalah, ternyata dia kan nggak pernah ngurus sendiri, dulu kan yang ngurus selalu aku semua kan. Terus waktu dia keluar, pada akhirnya dia mengakui bahwa kegalakan tuh ternyata sangat bermanfaat buat dia. Akhirnya dia jadi siapa dia sekarang gara-gara mungkin disiplin yang kamu ajarin ya? Bukan galak sih, disiplin kali ya. Tegas. Oke, keren. Berikutnya kita pindah ke Mulan. Nah, dari Pinkan Mambo ke Mulan ada orang baru lagi. Nah terus orang baru lagi itu kamu harus ngajarin apa lagi?
Ngajarin tentang Dia suka pakai jala-jala ini untuk mancing ikan. ngajarin nggak ya berkostum kan. Oke. Dulu kan dia nggak bisa kostuman, nggak ngerti cara. Dulu Mulan pertama kali dicat rambutnya dia nggak mau. Aha. Sama sekali dia nggak mau. Waktu itu poninya aku bikin oranye, belakang hitam. Aha. Tiba-tiba dia nangis karena nggak mau. Aneh, dibilang ini aneh rambutnya dicat Aha. orange gitu kan ya. Aha. Terus tahu-tahu setelah aku warna-warni dia ngikutin. Ternyata asik juga pakai Asik warna juga, sampai oke. sekarang. Tapi kalau masalah performance kayak Baju gitu, juga. Dulu dia nggak pernah bisa pakai baju yang keren gitu ya. Terus aku ajarin bagaimana berkostum, bagaimana styling make up. juga? Bagaimana make up yang benar ya kan. Akhirnya jadi ya rata-rata jadi bagus semua gitu. oke. Tapi kalau dia masalah fals atau apa nggak ada. Masih mending kalau Fales masih mending si Mulan. Mulan, maksudnya Mulan lebih oke gitu, Iya, jadi lebih gampang gitu lebih ya. gampang. Oke, jadi pusing ya gonta-ganti ya. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Kalau berikutnya berarti ada Mei-chan. Astaga. Saya nggak ngerti ini tim kreatif kenapa harus begini ya. Emang Mei-chan rambutnya begini? Sempet kemarin kita nyanyi rambutnya begini. Bentar ya. Tuh rambutnya dia oranye tuh dia tuh. Mana? Zaman dulu. Oke, itu Pertama kali dia. muncul dia waktu itu oranye. Tapi ini Mei-chan apa singa? Oh my God. Oke, kalau Mei-chan kesulitannya ada di mana kendalanya? Mei-chan anaknya dia nggak punya ambisi, dia harus didorong abis. Dia santai. Dia orangnya nggak ada ambisi untuk jadi besar gitu. Aha. Jadi harus didorong bahwa kalau sudah terpilih menjadi penyanyi itu harus punya ambisi untuk menjadi maju. Di sebenarnya orang nyantai, promo nggak mau, eksis nggak mau, jadi ya itulah dia. Nyanyi aja deh, plus udah gitu, and udah gitu ya? minusnya. Nyanyi aja udah, yang kerja pulang gitu loh. Oke. Disuruh misalnya interview wartawan nggak mau, disuruh promo nggak mau gitu loh. Terus kamu pernah merasa kayak ibu dari semua mereka ini nggak? Pasti. Hah? Pasti. Akhirnya jadi kayak ibu-ibu udah punya anak cowok juga, ini punya anak tiga-tiga cewek-cewek ini juga anak juga. Anak juga semuanya. Dan itu mereka semua tinggal berdekatan ya? Atau enggak? Jauh-jauhan? Ya, lumayan lah. Jakarta kan kalau dibilang jauh banget, mungkin mereka nggak jauh banget tapi berdekatan. Tapi dalam kalau ukuran Jakarta ya termasuk lumayan dekat. Kalau di luar kota mungkin jauh. Jadi frekuensi ketemunya itu berarti lumayan sering kan? Lumayan untuk sering. nge-brief Nah, mereka, untuk training apa, brainstorming segala untuk macam. ngebentuk lah ya. Iya. Oke, sekarang lagi ada partnernya nggak sih? Siapa? Kamu? Partner yang mana nih? Ini sekarang lagi nyari nggak? Maksudnya apa? Setelah aku berpakaian kayak gini mungkin kira-kira bisa aku... Eki medeni. Hah? Menakutkan. Aku oke loh, aku tuh orangnya rajin promo. Ih ngeri ya, aku baru lihat di... Ini Rajata nonton nggak ya? Rajata jangan mimpi buruk ya nak. Ibu bercanda nak. Aku tuh training oke, maksudnya aku promo oke, untuk latihan aku oke, terus untuk dandan aku oke, di styling apa aja aku mau gitu. Jadi aku nggak masalah. Fales aku Yang ya juga. bermasalah itu adalah apa ya? Bermasalah rumah tangga kamu kayaknya. Udah lewat, udah nggak lagi, nggak ada masalah jadinya. Oh iya, Tapi iya. rumah tangga kamu baik-baik aja. Aku mau nanya, ya, ini kan Maya ini banyak yang bilang kalau di musik dia juga salah satu jenis di negeri ini. Setiap bikin musik selalu jadi hits. Tapi kemarin aku lihat online, terus ada berita ini sempat kaget. Coba tolong dikeluarkan artikelnya yang mana? Ini dia, Maya Estianty anggap musik tak menarik lagi. Kok iso? Kok iso? Enggak, soalnya kan mungkin kalau dulu kan waktu aku bikin Ratu tuh kan masih ambisinya masih pengen jadi musisi yang bagus ya. Aha. Musisi perempuan yang top gitu ya. Setelah Itu sudah tercapai? tercapai itu ada lagi keinginan lain yang pengen dicapai tapi ya udah bukan musik lagi gitu loh. Udah bukan musik lagi? Udah bukan. Jadi apa membawa acara? Jangan dong, nanti aku habis acara ini, nggak aku lagi. Ya kerjaan di luar musik. Oh gitu? Ya usaha yang pasti ya gitu. Usaha pengusaha Bisnis, lah gitu. Ya, bisnis. Oh alah percuma dong aku udah dandan kayak begini. Gue berharap mau dikasih kerjaan sama dia, ternyata dia udah nggak tertarik di musik. Oke jangan kemana-mana, kita masih ngobrol lagi sama Maya. Sebetulnya ada apa di balik semua itu, katanya mau jadi pengusaha. Tapi kalau menurut aku sih ada hal yang lain. Tetap di Sarasehan. Tadi Maya bilang ya sebelum kita iklan katanya menurut artikel sih bahwa katanya musik tidak menarik lagi karena sudah pencapaian yang diinginkan sudah tercapai gitu ya. Jadi musisi
yang top. Tadi bilang musisi perempuan, tapi menurut aku nggak perempuan nggak laki, emang dia semua lagu jadi hits ya, hampir semua lagu jadi hits. Alhamdulillah. Gitu. Nah, tapi terus udah nggak menarik lagi, industri musik ini sekarang mau ke bisnis, jadi mau jadi businesswoman. Jadi udah bukan nggak sama sekali nggak mau perform dong, masih tetap kan, masih tetap kan. Cuman mungkin ambisinya udah nggak kayak dulu. Kalau sekarang bikin label, ya kan, advertising, terus karaoke, tetap ada hubungan sama musik. Cuma itu bisnisnya gitu loh. Lebih bisnis. Ya. Kalau dulu kan bisa, kita sempat ngobrol kapan tuh waktu kita lagi syuting ya, syuting untuk rambut ya, rambut aku ini yang indah ini. Kita syuting waktu itu, katanya bisa di studio sampai pagi ngerjain musik atau apa. Bisa. Sekarang masih gitu nggak sih? Udah nggak terlalu into music ya. Udah nggak terlalu gitu Tapi ya? masih ngerjain musik, masih cuman untuk ya, pokoknya proyek tertentu. Udah nggak jadi seambisi dulu ya. Udah jadi waktu waktu kan benar-benar ngerjain sendiri. 80% waktu di studio kan? 80%, 100%. Oh di studio, Tidur studio, bangun tidur studio lagi, ini lagi, karena ngerjain sendiri kan dulu kan gitu. Sekarang udah nggak gitu? Sekarang udah nggak. Padahal aku baca artikel ini ada artikel yang menarik juga nih. Tentang pendapatannya di musik, katanya oh my god, ini yang bikin aku pengen jadi musisi. Meraup pendapatan 1 miliar per bulan. Traktir dong. Enggak, bukan. Ini kan kalau dibaca tuh pasti karaoke. Oke. Gitu. Oh, ini bisnisnya. Justru makanya bisnis itu lebih menarik kali ya daripada. Oke. Apa karena kecewa sama industri musik sekarang? Salah satunya itu. Dan emang kamu ngeliatnya gimana sih industri musik sekarang? Gini, karena memang industri kita udah mungkin perpindahan dari analog ke digital ya. Jadi kalau dulu kan mungkin CD, kalau sekarang kan digital. Oke. Dan sekarang penjualan fisik udah nggak menarik lagi, sekarang Iya, udah digital dan download mungkin, apa segala macam ya. Mungkin industri musik Indonesia belum siap untuk perpindahan dari musik analog ke digital itu. Gitu loh. Oke. Jadi atau kualitas juga, dari kualitas. Kualitas sih saya sendiri, pikir menurut sih kamu gini ya. Kalau misalnya kita bikin musik yang advance itu, belum tentu masyarakat kita Bisa terima? gitu. Belum tentu. Oke. Karena mungkin di Amerika mungkin udah ngetrennya musik dance. Udah sampai mana Kita gitu ya? masih di situ aja, nggak Oke. maju-maju. Nah itu yang membuat saya jadi udah nggak tertarik di situ. Karena Aku nggak apa-apa nggak maju-maju juga kita selera kita gitu loh. Kalau kamu siap bikin nge-remix lagu yang lagu Sunda Abdi Teh Ayeuna jadi dance, aku siap. Aku rasa sih bisa terima Abdi Teh Abdi Teh gitu. Ada sih yang penting happy, kemarin gue bikin remixnya tapi adalah kemarin itu. Itu atau karena ini juga mungkin aku baca headline ini bisa jadi pengen ngerjain bisnis tapi atau mungkin karena urusan pribadi seperti yang satu ini. Boleh lihat artikelnya? Ada artikel, kita banyak artikel, aku tuh tukang baca. Maya Estianty ingin menikah diam-diam. Saya sih bukan yang nikah diam-diam. Zaman dulu saya nikah sama Mas Dhani juga diam-diam, nggak pernah ada foto saya nikah sama Mas Dhani. Jadi saya pikir tuh menjadi kebiasaan saya bahwa saya nggak mau publish pernikahan. Tahu-tahu kan ada 3 anak tuh, ya kan. Jadi mungkin pernikahan kedua nanti bakal mengalami hal yang sama. Kalau nikah ya nikah aja gitu loh. Susah Bu, hari gini nikah gampang, cerai susah. Nggak tahu aku nggak tahu. Aku kan masih ABG, aku nggak tahu tentang kayak gitu-gitu, urusan rumah tangga kayak gitu. Jadi mendingan adalah bukan pernikahan yang sekarang nanti. Sebenarnya pernikahan saya sama Mas Dhani dulu juga bukan pernikahan yang dipublish orang tahu pergi. Iya, yang besar-besaran yang maksudnya. Oke, udah ada jodohnya, udah ada. Banyak. Ada berapa? Bagi-bagi dong. Bagi-bagi dong. Kalau Nanti kamu ya. bagi 1 miliar, bagi aku jodoh 1. Udah ada jodohnya? Hah? Udah ada jodohnya? Ada deh. Dalam waktu dekat? Enggak, masalahnya aku mau kosongin jadwal kalau perlu MC gitu loh. Enggak masalah. Enggak lah, belum. Santai. Masa? Santai baby. Bener, aku baca ada ini. Maya tidak masalah jika dapat suami berondong. Iya, Ya, gini kalau yang namanya jodoh dari Tuhan tuh Apa mau aja? apa aja gitu loh. Berondong tuh termasuk berondong umur berapa menurutmu? Untuk kamu? Seumuran tuh berondong menurut aku. Seumuran. Buat saya sih berondong itu ya. Emang berondong punya lebih muda? Iya sih. Cuma kan biasanya kalau perempuan tuh lebih dewasa dibanding laki-laki kan. Pacar yang sekarang lebih muda apa lebih tua? Pacarnya banyak. Maaf ya abang-abang. Dangdutan di sini. Tapi tadi kayaknya waktu ngomongin Mas Dhani udah berkaca-kaca gitu nggak? Hah? Barusan ngomongin Lu Mas Dhani. halusinasi lo. Tadi soalnya ngomongin sampai berkali-kali, aku hitung ada 6 kali nyebut Mas Dhani. Enggak. Nanti ada yang marah lo di sana. Oh ada, oh pacarnya. Kita ada foto. Istrinya tahu. Oh istrinya dia, kirain pacar kamu yang marah. Pacar kamu baik ya?
Hah? Pacar kamu baik ya? Baik dong harusnya. Baik ya, manja nggak orangnya? Hah? Siapa namanya tadi? Mas siapa? Tadi aku nggak dengar. Mas Bambang, Mas Gatot. Mas Handoko. Iya, benar-benar. Mas Bambang Gentolet, Iya. ada ya. Oke, ini ada foto lagi. Kita kasih lihat foto dong. Boleh foto? Kalau yang, nah kalau berondong-berondong kayak gini suka nggak? Ini siapa nih ya? Mike Lewis. Oh, Mike Lewis. Oh. Tipe laki-laki seperti apa sih Mbak Maya sekarang? Kalau aku lebih senang tipe laki-laki yang takut sama Tuhan yang pertama. Aha. Terus yang kedua dia harus lebih pintar dari aku, lebih kaya dari aku. Susah lebih pintar dari kamu masalahnya. Hah? Susah lebih pintar dari Mbak Maya. Iya, ada pasti protes nih kalau ini bini gue Iya. kepintaran nih kayak ini gitu. Ya sekarang gini, kalau deket sama cowok sekarang mereka suka ada yang komplain, nggak maksudnya kan kamu udah mandiri, udah lama. Cari duit sendiri bisa, ngurus rumah Enggak sendiri sih. bisa, bikin Biasanya kalau studio yang bisa. lebih sesuatu dia pasti akan, aku pasti akan nunduk. Susah nggak cari pacarnya? Hah? Susah nggak cari pacarnya terus Itu terang? mah tinggal diminta sama Tuhan nanti juga datang. Nggak susah sih. Cia. Mike Lewis 1 sampai 10 berapa? Aku nggak terlalu kenal Mike Lewis ya. Biasanya aku kalau nyari itu bukan karena Fisik. tapi karena dia tuh ada something, Harus pinter ya? harus sesuatu aja gitu. Oke. Harus ini nggak pakai celana dalamnya di luar? Superman. Superman, Spiderman, gitu kan? Kalau ini? Nah, ini oke nggak? Ini berondong oke nggak? Ini Raffi. Nilai, kasih nilai. Aku sebenarnya nggak terlalu demen berondong sih. Nggak suka ya? Nggak terlalu suka. Lebih suka yang seumuran atau lebih suka yang lebih tua? Lebih tua minimal 6 tahun ke atas lah gitu. Oke. Soalnya 4 tahun kemarin hancur. Tuh kan, ya kan? Ya kan? Itu. Tapi masih ini ya, masih keinget-inget. Enggak lah. Serius. Ini sebut-sebut terus dari tadi. Ya, siapa itu ada Ahmad tuh. Coba Raffi ada lagi Ahmad. foto berondongnya, ada lagi nggak? Foto berondong-berondong. Kalau dia nggak mau, buat gue aja deh semuanya. Ya ampun. Kalau berondong, kalau berondong yang ini, Jangan dibuka foto gue culun banget sumpah. enggak. Ini aja kalau berondong yang ini suka kepak-kepangan rambut nggak sih dulu? Hah? Suka kepak-kepangan rambut nggak dulu? Suka kepang-kepangan rambut dulu. Kepak-kepangan rambut kucing-kucingan. Oh, berondong yang ini? Dulu ya zaman dulu sih gue seleranya dia dulu zaman dulu. Kalau tiba-tiba sekarang ditelepon lagi pengen balik lagi? Enggak mau. Bekas anak gue Bo, soalnya males gue. Gue jadi nggak enak nih mau nanya pertanyaan berikutnya. Ada yang mau nanya? Semua mukanya muka pengen nanya. Masa bekas anak buah gue kan gila aja lu. Ya enggak kali, mungkin kan yang sudah berlalu lah gitu. mau ah. Dulu tuh tim yang oke gitu berdua nggak mau? Hah? Nggak mau tim yang oke bikin musik, siapa tahu bikin tertarik lagi sama musik. Masalahnya gue udah gak tertarik sama musik. Jadi yang musisi pasti gue udah gak menarik lagi buat gue. Gitu ya? Heeh. Ganti fotonya, ganti. Nanti gue yang naksir lagi. Ganti. Oke. Mbak Maya, terima kasih ya Mbak Maya. Semoga dari sini banyak yang nonton, cowok-cowok yang pinternya melebihi Maya Ini Estianti beneran langsung nge-tweet ke kita aja @sarasehan_net ya kalau mau kenalan. Nanti aku kasih nomor PIN BB-nya. Ambil, ini harganya 1 miliar satunya. Maya Estianti, terima kasih, sukses terus dan masih banyak artis yang lain di sini tetap di Sarasehan.